Pernah nggak sih kamu masuk ke sebuah restoran atau ruang tunggu dan suasananya hening banget? Padahal di situ banyak anak-anak, tapi nggak ada suara tawa, nggak ada suara lari-larian. Yang ada cuma deretan kepala yang menunduk, mata terpaku pada cahaya biru dari layar kecil di tangan mereka. Jujur, kadang pemandangan itu bikin aku merinding. Kayak, kemana perginya masa kecil mereka? Itu pemandangan yang sekarang jadi new normal, kan? Dan kamu benar, ada nuansa distopia di situ. Kita sering menyebutnya sebagai fenomena digital pacifier atau dot digital. Dulu kalau anak nangis, dikasih permen atau mainan fisik. Sekarang, sodokan tablet, buka YouTube, dan voila, hening seketika. Tapi pertanyaannya, harga apa yang harus kita bayar untuk keheningan itu? Nah, itu dia, harganya mahal banget. Aku sering dengar keluhan dari teman-teman anakku kalau gadgetnya diambil, ngamuknya kayak orang sakau. Itu bukan cuma istilah kiasan lagi kan, benar-benar seperti kecanduan zat adiktif. Secara neurologis, ya, mekanismenya sangat mirip. Saat anak main game atau scrolling video pendek yang ganti-ganti terus setiap 15 detik, otak mereka dibanjiri dopamin. Itu hormon kepuasan instan. Masalahnya, otak anak itu masih dalam tahap perkembangan krusial. Kalau sirkuit otaknya terbiasa dengan hadiah instan dari layar, mereka jadi kehilangan kemampuan untuk menunda kepuasan. Akibatnya, rentang perhatian memendek, emosi meledak-ledak saat stimulus itu hilang, dan dunia nyata jadi terasa membosankan. Membosankan, itu kata kuncinya. Dunia nyata kan nggak bisa di-swipe. Kalau lagi main balok susun dan roboh, ya harus disusun ulang, nggak bisa diundo atau restart instan. Jadi, anak-anak ini kehilangan ketahanan mental. Tepat sekali, mereka kehilangan grit atau ketangguhan. Tapi sebelum kita menyalahkan anak-anak sepenuhnya, kita perlu melihat cermin dulu. Kenapa mereka bisa pegang gadget itu di awal? Seringkali karena kita, orang dewasa, yang butuh babysitter gratis agar kita bisa kerja atau istirahat, kan? Aduh, ini menohok banget sih. Rasanya banyak pendengar kita yang bakal merasa tersindir, termasuk aku. Jadi ini lingkaran setan ya, orang tua sibuk, kasih gadget, anak tenang, orang tua senang, tapi lama-lama anak jadi zombie. Terus solusinya gimana? Kalau sudah terlanjur kecanduan, apa kita langsung rampas aja gadgetnya, mulai hari ini puasa gadget? Begitu? Wah, kalau langsung cold turkey atau berhenti mendadak begitu tanpa persiapan, siap-siap saja terjadi perang dunia ketiga di rumah. Bayangkan kamu biasa minum kopi setiap pagi. Tiba-tiba kopinya dihilangkan total. Pusing kan? Anak juga begitu. Kuncinya bukan pelarangan total yang agresif, tapi detoksifikasi bertahap. Dan yang paling penting, replacement atau penggantian. Penggantian seperti apa? Karena jujur aja, susah loh bersaing sama iPad. iPad itu warnanya cerah, bunyinya seru. Mainan kayu atau buku gambar rasanya kalah telak. Memang nggak bisa apple to apple kalau soal stimulasi instan. Tapi ingat, kebutuhan dasar anak itu bukan hiburan, tapi koneksi. Anak kecanduan gadget seringkali karena mereka kesepian secara emosional, meskipun orang tuanya ada di sebelah mereka. Jadi, penggantinya adalah interaksi fisik yang nyata. Ajak main tanah, main air, lari-larian. Aktivitas fisik itu menghasilkan endorfin dan serotonin yang lebih sehat dan tahan lama dibanding dopamin murahan dari gadget. Jadi kita harus turun gunung ya, nggak bisa cuma nyuruh main sana, tapi kitanya main HP di sofa. Nah, ini poin paling krusial. Anak itu peniru ulung. Ada konsep di psikologi namanya mirror neurons. Otak mereka didesain untuk meniru apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Kalau kita teriak, matikan HP-mu, sambil kita sendiri sibuk scrolling media sosial, pesan itu nggak akan masuk. Itu munafik di mata anak. Wah, ini tamparan keras kedua. Jadi langkah pertama mengatasi kecanduan anak adalah mengatasi kecanduan orang tuanya dulu. 100%. Coba deh buat aturan zona bebas gadget di rumah. Misalnya, di meja makan atau di kamar tidur nggak boleh ada layar menyala. Tapi aturan ini berlaku untuk semua, termasuk ayah dan ibu. Kalau anak melihat orang tuanya bisa menikmati hidup, ngobrol, dan tertawa tanpa melihat layar, mereka akan percaya bahwa dunia nyata itu asyik. Masuk akal. Tapi ada satu ketakutan orang tua zaman sekarang. Kalau anak nggak dikasih gadget, nanti mereka kudet
atau kurang update. Nanti nggak bisa coding, nggak ngerti teknologi, terus kalah saing di masa depan. Gimana tuh? Itu mitos yang sering dijadikan pembenaran. Steve Jobs sendiri melarang anak-anaknya pakai iPad saat masih kecil. Bill Gates membatasi screen time anaknya dengan ketat. Para pencipta teknologi ini tahu betul bahayanya. Belajar teknologi itu beda dengan menjadi konsumen pasif teknologi. Anak yang nonton YouTube 5 jam sehari itu bukan sedang belajar jadi programmer, mereka sedang dilatih jadi konsumen data. Wow, bukan belajar jadi programmer, tapi dilatih jadi konsumen. Itu perspektif yang mengubah cara pandang banget. Jadi kita harus bedakan antara penggunaan gadget sebagai alat dan sebagai hiburan pasif ya. Betul. Kalau mereka pakai gadget untuk bikin animasi stop motion atau belajar bahasa asing secara interaktif, itu bagus. Itu active use. Yang merusak otak adalah passive consumption. Cuma duduk diam, mulut terbuka, mata berkedip jarang, menelan konten sampah tanpa henti. Oke, sebelum kita lanjut ke strategi praktis lainnya, aku mau ingatkan teman-teman yang lagi dengar. Kalau kalian merasa obrolan ini gue banget, atau kalian punya pengalaman perang sama anak gara-gara HP, coba dong tekan tombol like dan subscribe sekarang. Jangan lupa share episode ini ke grup WhatsApp, keluarga, atau teman-teman sesama orang tua yang lagi pusing ngurusin screen time anak. Komen juga di bawah, apa taktik kalian yang paling ampuh buat misahin anak dari layar? Ya, berbagi pengalaman itu penting banget. Kita butuh desa untuk membesarkan anak di era digital ini. Oke, lanjut. Tadi kita bicara soal penggantian aktivitas. Tapi kadang orang tua bingung. Anakku kalau nggak main HP, dia bilang bosan. Dan orang tua panik kalau anaknya bosan, takut anaknya rewel. Padahal bosan itu boleh nggak sih? Bosan itu bukan cuma boleh, bosan itu harus. Ini yang hilang dari generasi sekarang. Rasa bosan adalah pemicu kreativitas. Saat otak tidak disuapi hiburan dari luar, otak dipaksa untuk mencari hiburan dari dalam. Disitulah imajinasi bekerja. Aku bosan, ngapain ya? Oh, kardus bekas ini bisa jadi roket. Momen itu nggak akan terjadi kalau begitu dia duduk diam, langsung disodori HP. Jadi kita harus tega membiarkan mereka bosan. Tega demi kebaikan. Biarkan mereka gelisah sebentar. Tahan keinginan untuk menyelamatkan mereka dari kebosanan. Itu momen emas. Awalnya mungkin mereka merengek, tapi kalau kita konsisten, lama-lama mereka akan ambil kertas, ambil mainan, atau keluar rumah cari teman. Kemampuan untuk menghibur diri sendiri adalah life skill yang sangat penting. Setuju banget. Aku jadi ingat masa kecil kita, kalau mati lampu malah jadi momen paling seru karena main bayang-bayang lilin. Anak sekarang mati lampu mungkin panik karena wifi mati. Hahaha, benar. Dan satu lagi strategi praktis, hukum kontrak. Buat kesepakatan tertulis kalau anaknya sudah agak besar. Boleh main gadget 30 menit, tapi setelah PR selesai, kamar rapi, dan sudah mandi. Jadikan gadget itu privilege atau hak istimewa, bukan hak asasi yang tersedia 24 jam. Dan konsistensi ya kuncinya. Jangan hari ini dilarang, besok karena kita capek, kita biarin mereka main 5 jam. Inkonsistensi itu musuh utama parenting. Kalau aturannya karet, anak akan terus mencoba menekan batas. Mereka pinter loh memanipulasi situasi. Jadi, ayah dan ibu harus satu suara. Jangan ada polisi baik dan polisi jahat dalam urusan screen time. Menarik, kita sudah bahas soal dopamin, soal contoh dari orang tua, soal pentingnya rasa bosan. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, sebenarnya apa sih bahaya jangka panjang terbesar kalau kita gagal mengatasi ini? Apakah kita akan menghasilkan generasi yang antisosial? Lebih dari antisosial, kita berisiko menghasilkan generasi yang kehilangan empati dan kedalaman berpikir. Interaksi lewat layar itu dua dimensi, tidak ada nuansa emosi yang utuh. Kalau anak terbiasa berkomunikasi lewat teks atau game, mereka gagap membaca ekspresi wajah teman bicaranya. Padahal, empati itu fondasi kemanusiaan. Dan soal kedalaman berpikir, informasi di internet itu serba cepat dan dangkal. Kalau anak tidak terbiasa membaca buku atau merenung,
mereka akan sulit memecahkan masalah kompleks di masa depan. Jadi ini bukan cuma soal kesehatan mata atau postur tubuh, tapi soal masa depan peradaban kita juga ya. Terdengar berat, tapi nyata. Sangat nyata, gadget itu alat yang luar biasa, jangan salah. Tapi dia adalah tuan yang jahat kalau kita biarkan dia mengontrol hidup kita. Kita harus pastikan anak-anak kita yang memegang kendali atas alat itu, bukan sebaliknya. Luar biasa, obrolan hari ini benar-benar membuka mata. Dari digital pacifier sampai pentingnya rasa bosan. Rasanya PR kita sebagai orang tua masih banyak banget ya. Parenting itu perjalanan maraton, bukan lari sprint. Nggak ada kata terlambat untuk berubah. Kalau kemarin-kemarin kita masih sering kasih gadget biar anak diam, ya mulai hari ini kita ubah pelan-pelan. Bangun koneksi, hadir secara utuh buat anak. Itu obat kecanduan yang paling ampuh. Hadir secara utuh. Itu kalimat penutup yang indah banget. Kadang yang anak butuhkan bukan aplikasi terbaru, tapi tatapan mata dan telinga orang tuanya yang benar-benar mendengar. Betul. Matikan layarmu, nyalakan hidupmu bersama mereka. Terima kasih banyak buat wawasannya hari ini. Ini daging semua isinya. Dan buat teman-teman pendengar, sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian merasa konten ini bermanfaat. Tinggalkan komentar di bawah, topik apa lagi yang harus kita bahas soal parenting di era digital. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa, dunia nyata jauh lebih indah daripada resolusi 4K. Betul banget. Sampai jumpa.